Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Gemini dengan tema Dia yang di Hatimu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang menempati prioritas dan sedang difokuskan oleh teman-teman yang berzodiak Gemini. Kita mulai. Di sini saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman Gemini bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi semua teman-teman yang berzodiak Gemini secara keseluruhan. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, artinya bukan energi dari Anda yang terbaca di sini. Saran saya, jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu hanya berdasarkan melihat general reading. Semoga semua teman yang menyaksikan video ini bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Ten of Wands ya. Ini adalah energi dari seseorang yang saat ini berdealing dengan Gemini ya. Ada perasaan terbebani di dalam dirinya ya. Kalau saya melihat konotasi dari beban ini ya. Ini bisa diasumsikan sebagai yang pertama, bisa sebuah rahasia yang dia pendam ya. Dan dia terbebani dengan rahasia itu ya. Dia ingin terbuka tetapi dia masih belum berani mungkin, atau dia sedang mempertimbangkan kondisi yang tepat ya nantinya untuk dia bercerita tentang rahasia itu kepada Gemini, bisa seperti itu. Untuk yang kedua, ini bisa rasa bersalah juga bisa ya, sesuatu hal yang membuat dia seperti merasa belum plong ya, karena dia terbelenggu oleh rasa bersalah itu terhadap Gemini juga bisa di sini. Oke, kita lanjutkan untuk kartu kedua, Seven of Swords ya. Seseorang yang berdealing dengan Gemini ya, dia melakukan banyak hal di belakang Gemini, tetapi hal yang dilakukan ini adalah ya, ini seperti dia membenahi sesuatu juga bisa. Dia melakukan banyak tindakan yang bisa dia lakukan untuk mengkondisikan sebuah kondisi juga bisa ya. Kalau dilihat di sini, dia ingin menciptakan kondisi yang stabil, kondisi yang menurutnya itu adalah sebuah ketenangan juga bisa. Karena itu dia banyak melakukan hal yang bisa dia lakukan tanpa harus diketahui oleh pasangan ya. Untuk kartu ketiga ya, Page of Cups ya. Saya melihat di sini dia adalah seseorang yang terkadang tidak terbuka untuk menyampaikan apa yang dirasakan di dalam hati ya. Dia seperti orang yang banyak melakukan tindakan tetapi dia tidak menjelaskan ya apa yang dia lakukan itu ya. Tetapi kalau dilihat di sini, intinya adalah karena perasaan sayangnya kepada Gemini ya. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan ya, atau dia tidak bisa mengatakan dengan jelas kepada Gemini apa yang dia rasakan ya dari perasaan cintanya tersebut. Untuk kartu keempat, Page of Swords ya. Di sini dia banyak mengamati seorang Gemini ya, kebiasaan dari Gemini ya, apa yang disukai dari Gemini, apa yang tidak disukai dari Gemini. Sisi positif, sisi negatif dari seorang Gemini benar-benar dia lihat di sini. Benar-benar dia perhatikan di sini ya. Karena di sini dia seperti seseorang yang ingin tahu secara detail ya, seseorang yang dia cintai yaitu Gemini ya. Dia banyak mencari tahu dari sosial media juga bisa, dia banyak mencari tahu dari teman-teman Gemini jika kalian satu circle juga bisa ya.
atau dia mungkin mengamati langsung ya. Itu juga bisa dia lakukan. Apapun itu yang dia lakukan, yang penting dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan tentang Gemini ya. Untuk kartu kelima, The World ya, di sini terlihat sekali dia seperti seseorang yang sudah terjerat oleh kenyamanan yang diciptakan oleh Gemini di sini. Dia juga tidak bisa pergi jauh-jauh karena Gemini adalah dunianya di sini. Ada satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain ya. Kenyamanan itu sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata ya. Mungkin di antara Gemini yang melihat tayangan ini ya, mengetahui apa yang saya katakan ini. Ada satu hal ya yang sangat sulit untuk digantikan oleh orang lain ya. Dimana di satu hal itu dia sudah merasa seperti mendapatkan kecocokan yang luar biasa ya dengan Gemini ya. Oke. Beberapa paham ya. Untuk kartu ke-6, Queen of Pentacles ya. Seseorang ini adalah orang yang memiliki standar di atas rata-rata ya untuk memilih pasangan ya. Dia ingin pasangannya adalah pasangan yang sepadan dengan dirinya ya. Mungkin sepadan di dalam pendidikan, sepadan di dalam mungkin kebijaksanaan atau kedewasaan atau cara berpikir ya. Kemudian kedewasaan di dalam bersikap ya, bisa dia seperti itu yang dia inginkan ya. Dan kemudian bisa juga sepadan di dalam sisi finansial ya. Sepadan di dalam berkarir ya. Jika dia memiliki karir yang cemerlang, dia juga ingin pasangannya adalah seseorang yang memiliki masa depan yang cerah sama seperti dirinya ya. Oke, silakan dikondisikan ya, karena tidak semua orang keinginannya sama. Ada yang dia ingin memiliki pasangan yang sama-sama berkarir seperti yang tadi saya sebutkan. Ada yang dia ingin pasangan yang memiliki kedewasaan, kematangan berpikir ya. Tergantung kebutuhan dari apa yang diinginkan oleh seseorang yang saat ini bersama dengan Gemini ya. Intinya dia ingin memiliki pasangan yang tidak jauh beda dengan apa yang dikondisikan di dalam dirinya. Untuk kartu ke-7, The Lovers ya, ini adalah reflection atau ini adalah cerminan ya. Jadi Gemini adalah cerminan jiwanya ya. Apa yang dia rasakan kurang lebih ya sama dirasakan oleh seorang Gemini, karena ini adalah sebuah koneksi ya di antara kalian ya. Sama-sama mencintai ya, intinya seperti itu. Untuk kartu ke-8, Four of Pentacles ya, terkadang dia merasakan cemburu ya kepada Gemini, karena Gemini mungkin memiliki banyak teman yang menyita waktu Gemini, atau Gemini mungkin memiliki banyak prioritas yang lain ya selain tentang hubungan juga bisa ya. Karena dia merasa Gemini adalah miliknya ya, jadi dia tidak ingin Gemini membagi perhatian yang seharusnya miliknya misalnya. Ya, ini adalah rasa cemburu yang dirasakan kepada Gemini. Untuk kartu ke-9, Three of Wands ya. Oke, kalau saya melihat ini dia lebih banyak mengamati dan menunggu ya. Karena mungkin di sini ada banyak hal yang dia pertimbangkan untuk tidak dikatakan secara jelas kepada Gemini ya di sini. Di kartu ke-10, Two of Swords ya, dia terkadang dilema atau terkadang dia seperti bingung harus memilih apa yang harus dia lakukan ya. Ada dua hal yang bertentangan di sini. Kalau saya simpulkan di sini ya, bisa jadi dia sedang dilema untuk terbuka dengan Gemini ya, karena dia tidak bisa ya mengungkapkan kepada Gemini secara jelas apa yang dia rasakan di sini ya. Jadi dia ingin berterus terang, tapi dia sepertinya tidak yakin ya dengan apa yang akan Gemini lakukan setelah mendengar apa yang dia katakan ya. Misalnya saja dia cemburu dengan Gemini ya, dan dia mengatakan hal itu kepada Gemini ya. Dia ada kekhawatiran ya. Mungkin Gemini akan marah, mungkin Gemini akan kecewa, mungkin Gemini akan melakukan hal yang dia tidak inginkan ya. Misalnya seperti itu. Oke, jadi dia lebih banyak menyimpan perasaannya di sini ya. Sebenarnya ingin berterus terang, tetapi ada pertimbangan yang lain yang membuat dia tidak bisa melakukan itu semua.
Oke, saya ambil satu kartu lagi. Satu kartu untuk Gemini. The Emperor ya. Oke, dia adalah seseorang yang biasanya ya, dia akan bisa mewujudkan apa yang menjadi rencananya atau apa yang dia inginkan biasanya bisa dia dapatkan ya. Kalau dilihat energinya di sini, dia adalah seseorang yang memiliki pengaruh ya terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Dia adalah seseorang yang yakin ya dengan apa yang menjadi keputusannya di sini ya. Dan di sini di dalam hubungannya dengan Gemini ya, dia menginginkan ya apa yang dia harapkan di dalam hubungan ini terwujud ya, sesuai dengan apa yang memang biasanya dia bisa wujudkan ya di dalam kehidupannya ya. Oke, dia juga yakin ya di sini ya bahwa dia bisa membuat Gemini bahagia ya. Karena dia memiliki kekuatan untuk membahagiakan Gemini ya. Misalnya saja kekuatan finansial ya. Atau misalnya saja dia memiliki konsistensi ya, kekuatan di dalam hati untuk tetap konsisten di dalam menjaga komitmen ya. Oke, kalau terlihat di energi kartu terakhir ya, dia adalah seseorang yang sangat percaya diri ya. Oke Gemini, semoga saja ya energi yang ada di dalam hubungan ini ya bisa membuat hubungan ini level up ke depannya ya. Dan apa yang menjadi keinginan dari pasangan Gemini ya, semoga saja bisa terwujud. Begitu juga dengan apa yang menjadi keinginan Gemini ya tentang hubungan ini ya. Semoga keduanya bisa membahagiakan satu dengan yang lainnya ya. Dan segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan ini semoga saja bisa menjadikan bekal untuk keduanya di dalam menjalani hubungan ya, agar mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dari pasangan ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.